Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini pada maghrib istiqomah ibadah baca Yasin tahlil sebagaimana biasa, dan untuk menunggu sholat isya masih ada beberapa menit untuk sedikit untuk semoga bisa bermanfaat bagi kami dan bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, saya bacakan hadis ini dari Abi Hurairah. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Jadi kita sebagai orang tua, kita punya anak, punya keluarga, kita mendidik dengan baik. Orang bilang mendidik anak itu investasi jangka panjang, investasi pada diri kita untuk anak, dan investasi pahala yang kita tanamkan pada pendidikan anak ini investasi jangka panjang. Tetapi terkadang kita mendidik ini penuh kesabaran, jadi penuh cobaan, penuh kesabaran cobaan, dan penuh godaan untuk mendidik anak. Maka Rasulullah SAW termasuk memberikan hadis, memberikan pujian bahwa mendidik anak kita ini juga banyak manfaatnya. Maka terkadang kita mensekolahkan anak, walaupun sering payah apapun untuk mendidik anak atau sekolah anak, pasti banyak ada jalannya. Sekolah mahal apapun, kalau kita berniat bismillah, banyak jalannya. Saya baru baca WA, insyaallah, orang Jogja, mahasiswa dulu, bahkan adik saya itu, adik junior saya punya, dia 98, dia S1 di Jogja, kuliahnya sambil dodol tempe, tidurnya di masjid, jadi marbot, sekarang jadi dosen UNI, jadi profesor. Ini luar biasa. Jadi prihatin gitu ya. Setiap hari itu jual tempe, pagi jual tempe, setelah itu kuliah, kalau pulang tunggu azan, padahal dari masjid sama kampus UNY itu jauh. Terus naik sepeda, sekarang sudah profesor, baru tadi pagi kalau nggak di pengukuhan udah tadi pagi, pokoknya sekitar minggu ini. Nah, ini yang penting punya tekad untuk mencari ilmu, pasti banyak jalan. Teman saya juga ya, cuma kuliah nggak punya duit, hidup di musola bandara Adikusumo, orang tuanya tidak punya, sekarang sudah jadi rumah. Teman saya Kudus dulu orang Krandon, satu kos sama saya. Kalau Senin Kemis puasa ngirit
Bapaknya datang biasanya bawa beras, nengok. Alhamdulillah sekarang jadi dosen UNY dan sudah pergi ke Jepang. Sudah sekolah. Alhamdulillah sudah dinikmati. Nah, jadi kalau kita menanamkan pendidikan pada anak dalam investasi jangka untuk mendidik, walaupun semahal apapun, pasti Allah akan memberikan jalan. Pasti Allah akan memberikan jalan. Dan kita mendidik anak itu tidak mendidik memberikan ikan, tapi kalau bisa kita mendidik anak memberikan kail, supaya anak punya kemandirian, supaya anak bisa tidak tergantung sama orang tua. Nah, sehingga Rasulullah SAW memuji, "Idza mata ibnu Adama inqata'a 'amaluhu." Apabila anak Adam, makhluk manusia, nanti meninggal dunia, maka inqata'a 'amaluhu, akan terputus amalnya. Saya jenengan meninggal dunia, ya sudah, amalnya habis. Selesai. Karena apa? Kita sudah bisa tidak beramal baik. Tetapi jiwa, ilmu yang kita tanamkan pada anak-anak kita, yang kita membiayai anak-anak kita untuk sekolah, biayai untuk bisa berpikir, membiayai untuk bisa mandiri, membiayai untuk bisa berkeluarga, itu amalnya akan mengalir terus. Jadi kita tidak rugi. Orang tua tidak akan pernah merasa rugi memberikan apapun pada anaknya, bahkan bangga, bahkan senang. Bapak-bapak, ibu-ibu biasanya kalau di kantor, di mana, ke rumah orang, kondangan dan sebagainya, ada makanan, kalau masih punya anak kecil, rela tidak dimakan, ya. Tapi dibawa pulang untuk anaknya, dibawa pulang untuk cucunya, karena bangganya, senang. Walaupun kadang-kadang kita lapar, walaupun kadang-kadang kita ingin makan, kita dapat bagian di mana udahlah bawa pulang untuk anaknya, bawa pulang untuk cucunya, karena apa? Senang. Maka buat anak kita ini apapun untuk kebaikan anak kita akan memberikan. Maka Rasulullah SAW inqata amaluhu, akan terputus amalnya illa min thalathin, kecuali 3 itu. 3 perkara yang tidak akan terputus amalnya. Pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Kita menanamkan uang untuk membangun masjid yang terus masih digunakan untuk beribadah, amalnya tidak akan habis, terputus-putus. Nah itu, bahkan pahala yang sangat luar biasa lagi, amal yang sudah kita tinggalkan, salah satunya bangun masjid. Dan yang kedua apa? Sumur, air. Air itu kalau digunakan terus, pahalanya akan mengalir terus. Bagaimana kisah Rasulullah SAW ketika awal-awal dakwah? Rasulullah SAW, umat Islam itu di Madinah itu keadaan kekeringan. Maka ada sumur miliknya orang Yahudi. Ketika ada kekeringan, orang pada berbondong-bondong beli air pada orang Yahudi. Rasulullah SAW memberikan pengumuman, siapa sahabat yang bisa membeli sumur itu? Kasihan umat-umat Islam membeli dengan harga yang mahal. Maka Utsman, sahabat yang kaya termasuk yang membantu dakwah Rasulullah SAW, ya Rasul, ya nanti saya akan beli, coba saya nego. Orang Yahudi mau dibeli pertama tidak boleh sumur itu. Karena apa? Mendapatkan keuntungan yang banyak, setiap pagi sore orang beli, siang dan sebagainya. Tapi Utsman karena orang saudagar yang pintar juga, bagaimana dia bernegosiasi? Orang Yahudi boleh silakan dijual. Utsman, saya beli separuh. Saya beli sumur itu, tapi Anda juga masih bisa menjualnya. Utsman pintar ya. Ya sudah,
Berapa harganya? Sekitar 20.000 dinar. Sekarang itu 80 juta. Sumur dengan harga 80 juta kan sudah mahal. Dikasihkan. Utsman belilah. Akhirnya umat Islam itu mengambil air dengan bebas. Nah, dengan hukum dagang semacam itu, kalau orang sudah punya bekal di rumah, punya makanan, kan nggak beli. Akhirnya orang Yahudi merasa, udah ada yang beli ini. Sudah, nggak ada yang beli. Akhirnya bilang sama, ya Utsman, ini kok air saya umat Islam nggak ada yang beli, bagaimana? Ya karena hukum ekonomi, kalau orang sudah punya barang di rumah, tentu permintaan rendah. Ya. Nah, maka akhirnya sumur itu dibeli oleh Utsman semuanya dan untuk umat Islam. Maka Rasulullah SAW menyarankan, memberikan sabdanya, salah satu pahala yang tidak habis-habis istilahnya sedekah jariyah, masjid salah satunya misalkan, jalan, kemudian sumur, itu juga merupakan bagian daripada amal jariyah yang tidak akan terputus-putus. Nah, yang kedua, ilmin yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita menularkan ilmu sedikit pun, walaupun sedikit, untuk orang lain bermanfaat, yang diamalkan, walaupun baca bismillah, walaupun membaca Fatihah, dibaca terus dilaksanakan, pahalanya tidak akan putus-putus. Nah, yang ketiga, wawalat awalatin sholihin yad'ulah, rawahu Muslim. Jadi kita mendidik anak jadi anak yang soleh, yang santun, yang berbakti sama orang tua, yang bisa mendem jero, junjung dhuwur mendem jero. Kalau dulu saya orang tua sering saya bilang, nak besok jadi junjung dhuwur mendem jero ya Pak Arti ya. Oh, mikul dhuwur. Mikul dhuwur mendem jero ya Pak. Mikul dhuwur artinya apa? Mengangkat derajat gitu ya. Mengangkat derajat orang tua. Mendem jero, aib-aibnya disimpan. Nah, ya. Saya sering gitu dulu ketika ngijak-ijak orang, suruh ngintek-ngintek, mijeti orang tua, besok nak bisa jadi mikul dhuwur mendem jero orang tua. Jadi dengan sekuat tenaga, walaupun mendidik anak dengan biaya yang sulit, kita tetap mendidik anak dengan cinta, mendidik dengan baik, dan kita akan menuai pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan berputus-putus. Walaupun mendidik anak pun kita banyak cobaan. Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh anaknya Kan'an itu diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau. Akhirnya tergusur dengan bahaya banjir. Begitu juga Nabi Muhammad ketika mendidik Fatimah, dia dengan tegas mendidik anak. Fatimah juga dengan cinta. Kalau Fatimah salah, Rasulullah akan memperlakukan seperti yang lainnya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, karena waktunya sudah menjelang sholat Isya, kurang lebihnya minta maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kami dan bagi kita semua. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum